Akhir bukan selalu tamat, kadang itu hanya awal dari kisah yang sesungguhnya. Langit Pulau Jeju sore itu berwarna jingga keemasan, seolah matahari sengaja melambat sebelum tenggelam ke balik lautan. Ombak berdebur lembut di dermaga, membawa aroma asin yang menyusup ke udara musim panas. Burung camar berputar di langit, dan suara kapal nelayan yang baru pulang dari laut terdengar di kejauhan. Yona berdiri di tepi dermaga, matanya tajam menyapu setiap sudut. Rambut panjangnya yang coklat kehitaman tertiup angin, membingkai wajah cantik yang nyaris tak menunjukkan ekspresi. Di balik blus putih tipis dan celana jeans hitam yang membalut lekuk tubuhnya, tersimpan tubuh detektif muda yang sudah terbiasa berhadapan dengan kebenaran paling pahit. Dia tidak datang ke Jeju untuk berlibur. Dia datang untuk memburu seorang pembunuh yang seolah menghilang seperti bayangan, pelaku yang tak pernah meninggalkan jejak, tak pernah membuat kesalahan. Ia melangkah perlahan melewati deretan perahu yang diikat di tiang-tiang kayu. Matanya memperhatikan wajah-wajah nelayan, pedagang ikan, dan turis yang lalu lalang. Setiap orang mungkin menyimpan rahasia. Yona tahu itu. Sebuah suara dalam, hangat namun tenang, memecah lamunannya. "Maaf, kau sedang mencari seseorang?" Yona menoleh. Seorang pria berdiri beberapa langkah darinya. Tingginya sedikit di atas rata-rata, tubuh ramping namun jelas terlatih. Rambut hitamnya berantakan seolah baru diterpa angin laut, dan kacamata tipis bertengger di hidungnya, memantulkan cahaya senja. Mata gelapnya memandang lurus, tidak menghindar, namun sulit dibaca, seperti ombak dalam yang menyimpan rahasia di dasarnya. "Aku hanya mengamati," jawab Yona singkat, suaranya datar namun tegas. Pria itu mengangguk pelan. Jeju memang menarik untuk diamati. Banyak orang datang dan pergi. Beberapa tak pernah kembali. Bibirnya terangkat sedikit, entah senyum atau sindiran. Ada sesuatu pada nada bicaranya yang membuat Yona memperhatikannya lebih lama dari yang seharusnya. Ia mengenakan kemeja abu-abu sederhana, lengan tergulung, dan jam tangan kulit hitam di pergelangan kiri. Penampilannya biasa saja, seperti pekerja kantoran yang sedang cuti. Tapi caranya berdiri, tenang, terkendali, nyaris terlalu santai, membuat Yona merasa ia bukan orang biasa. "Namaku Win," ucap pria itu akhirnya. "Yona," balasnya singkat. Mereka hanya saling menatap beberapa detik, tapi udara di antara mereka terasa berubah. Ada percikan yang samar, seperti api kecil yang baru mulai hidup. Win memecah keheningan dengan bertanya, "Kau turis?" "Bukan," jawab Yona sambil menunduk sebentar, lalu kembali menatapnya. "Aku di sini untuk pekerjaan." Win mengangguk, bibirnya terangkat samar lagi. "Pekerjaan di musim panas?" Kedengarannya serius. Sebuah teriakan pedagang ikan memanggil pelanggan, membuat mereka berdua menoleh. Yona memanfaatkan momen itu untuk beranjak pergi, tapi Win masih berdiri di tempatnya, menatap punggungnya. Pandangan itu bukan pandangan biasa. Ada rasa ingin tahu yang dalam, bercampur sesuatu yang lebih gelap. Yona tak menyadari bahwa sejak detik itu, ia sudah menjadi bagian dari permainan yang Win ciptakan. Saat senja berubah menjadi malam, Win berjalan perlahan meninggalkan dermaga, langkahnya ringan namun pasti. Di sudut bibirnya, terselip senyum kecil yang nyaris tak terlihat. Senyum seorang pria yang baru saja menemukan sesuatu, atau seseorang yang menarik untuk diikuti. Pagi berikutnya, Yona duduk di sebuah kafe kecil di tepi jalan utama Jeju, menatap layar laptopnya yang menampilkan foto-foto korban. Semua kasus itu memiliki pola yang sama, kematian bersih tanpa tanda perlawanan, dan pelaku selalu menghilang tanpa meninggalkan satu sidik jari pun. Ia menggulir data sambil menyeruput kopi hitamnya, mencoba menyatukan potongan puzzle yang masih terlalu berantakan. Pintu kafe berbunyi ketika seseorang masuk. Yona tak terlalu memperhatikan sampai suara kursi di meja sebelahnya ditarik. Ia menoleh dan melihat Win.
Pria itu tampak seperti kemarin. Kemeja sederhana, rambut sedikit berantakan, kacamata tipis, tapi kali ini ada ransel kecil di kursinya. Mungkin kita memang ditakdirkan sering bertemu, ucap Win sambil memesan teh hangat. Yona menatapnya sejenak, lalu kembali menunduk ke laptop. Atau mungkin kau yang mengikuti. Senyum tipis menghiasi bibir Win. Kalau aku mengikuti, pasti ada alasan yang cukup menarik, kan? Percakapan itu berhenti sejenak. Tapi Yona bisa merasakan tatapan Win sesekali tertuju padanya. Tatapan yang tidak mengganggu, namun menimbulkan rasa ingin tahu yang tak bisa ia abaikan. Usai membayar kopi, Yona keluar dari kafe dan melanjutkan investigasinya ke pasar tradisional. Anehnya, beberapa menit kemudian, ia kembali melihat Win di antara kerumunan, sedang membeli jeruk dari seorang nenek pedagang. Win melihatnya, mengangkat sedikit kantong belanjaannya, seolah menyapa tanpa kata. Malamnya, ketika Yona berjalan sendirian di dekat dermaga untuk mencari saksi mata baru, ia lagi-lagi melihat Win. Kali ini ia sedang duduk di bangku kayu, menatap laut gelap. Angin malam menerpa rambutnya, dan pantulan lampu dermaga membuat wajahnya terlihat lebih tajam. Kau di mana-mana, kata Yona, setengah bercanda namun matanya waspada. Win menoleh, menatapnya lama sebelum menjawab, atau mungkin kau yang selalu datang ke tempat yang sama denganku. Yona berdiri di depannya, mencoba membaca bahasa tubuhnya. Win tampak santai, tapi di balik sorot mata itu, Yona merasa ada sesuatu yang berlapis. Sesuatu yang membuatnya ingin menggali lebih dalam. Kenapa aku merasa kau bukan sekadar pekerja kantoran biasa? Tanyanya tiba-tiba. Win tertawa pelan, lalu berdiri. Tingginya membuat Yona sedikit mendongak. Kalau aku memang bukan pekerja kantoran biasa, apakah itu akan membuatmu takut? Yona tidak menjawab. Win berjalan melewatinya, menyisakan aroma sabun segar bercampur angin laut. Saat ia menghilang di tikungan, Yona sadar, entah bagaimana, pria ini mulai mengusik pikirannya. Yang tidak ia ketahui, dari balik bayangan di ujung jalan, Win menoleh sebentar, mengamati langkahnya. Bagi Win, pertemuan mereka bukan kebetulan. Ia sedang memastikan satu hal, apakah Yona cukup kuat untuk bermain di dunia yang ia jalani. Hujan tipis turun malam itu, membuat jalanan di sekitar pelabuhan Jeju memantulkan cahaya lampu. Angin laut membawa aroma asin yang bercampur dengan bau logam basah dari kapal-kapal nelayan yang terikat. Yona berjalan cepat di sepanjang gang sempit, jas hujan hitamnya berkibar tertiup angin. Ia mendapat informasi samar tentang pergerakan seorang buronan kasus korupsi yang sedang bersembunyi di area ini, orang yang, kebetulan, juga menjadi target penyelidikannya. Ia tak tahu, di sisi lain kota, Win sudah lebih dulu membuntuti pria yang sama. Dari balik topi hitamnya, Win mengamati gerakan buruannya dengan tatapan dingin. Pria itu berjalan masuk ke gudang tua dekat dermaga, menyalakan rokok, tak menyadari bahwa maut sudah menunggunya di balik bayangan. Win bergerak tanpa suara. Setiap langkahnya seperti terlatih untuk menghindari titik-titik cahaya. Tangannya menyelip ke saku jaket, menggenggam sesuatu yang tipis dan tajam. Saat jarak mereka hanya tinggal beberapa langkah, Win menyapa pelan, "Malam yang tenang, kan?" Pria itu terkejut, menoleh, tapi hanya sempat melihat pantulan mata gelap di balik kacamata tipis sebelum tubuhnya terhuyung. Gerak Win cepat, presisi, dan bersih. Darah hanya mengalir sedikit di lantai beton, segera tersapu oleh hujan. Dalam beberapa detik, tubuh itu terbaring diam. Win mengatur napasnya, menatap korban tanpa emosi. Hanya kepuasan dingin bahwa satu lagi, sampah masyarakat, telah ia singkirkan. Di waktu yang hampir bersamaan, Yona tiba di area dermaga. Ia melihat sosok tinggi berjalan menjauh di kejauhan, bahunya sedikit menunduk karena hujan. Dari jarak itu, ia tak bisa memastikan siapa, tapi ada sesuatu yang membuatnya mempercepat langkah.
Namun ketika ia sampai di gudang, hanya ada pintu setengah terbuka dan bau besi yang samar. Matanya menyapu ruangan, menemukan genangan air bercampur warna gelap yang mulai pudar tersapu hujan. Detak jantungnya meningkat. Ia tahu ini bukan kebetulan. Pembunuh yang ia buru telah kembali beraksi, dan ia hanya terlambat beberapa menit. Sementara itu, di ujung gang yang remang, Wuin berdiri di bawah atap seng, memperhatikan Yona dari kejauhan. Pandangannya bukan sekadar mengamati, tapi menilai. Ia ingin tahu seberapa cepat Yona bisa merangkai potongan-potongan ini. Angin laut meniup rambut panjang Yona, membasahinya. Ia menggenggam erat senter di tangannya, bertekad menemukan pelaku. Tapi ia tak sadar, pelaku itu sedang menatapnya dari balik bayangan, dengan senyum tipis yang nyaris tak terlihat. Wuin berbalik dan menghilang ke kegelapan, meninggalkan jejak yang nyaris tak ada, seperti bayangan yang tak bisa ditangkap. Cahaya lampu jalan memantul di aspal basah usai hujan sore. Udara Pulau Jeju terasa lembab, membawa aroma laut yang menyatu dengan wangi kopi dari kafe-kafe di sepanjang trotoar. Yona berjalan di samping Wuin, langkah mereka seirama. Ada jeda-jeda hening di antara obrolan mereka, tapi entah kenapa hening itu tidak canggung, justru terasa akrab. Malam ini lautnya tenang, kata Yona pelan. Wuin menoleh, bibirnya terangkat sedikit. Seperti kamu, kalau sedang tidak bertanya macam-macam. Yona tertawa kecil, lalu menyadari betapa dekat jarak mereka. Bahu mereka nyaris bersentuhan. Sentuhan yang tak disengaja itu membuat jantungnya berdetak sedikit lebih cepat. Sesuatu yang berbahaya, mengingat ia tahu siapa Wuin, atau setidaknya, ia mengira tahu. Di kepalanya, Yona mengulang fakta yang ia miliki. Pria ini cocok dengan profil target yang sedang ia buru. Pria ini mungkin terlibat dalam serangkaian pembunuhan yang meninggalkan kota dalam ketakutan. Tapi hatinya, bodohnya, justru tertarik pada sisi tenang yang dimiliki Wuin. Mereka berhenti di jembatan kecil yang menghadap ke kanal, airnya memantulkan cahaya neon dari papan-papan toko. Wuin bersandar di pagar besi, jarinya menyentuh jemari Yona sekilas. Sentuhan itu singkat, tapi membuat aliran panas merayap naik dari telapak tangan hingga ke dadanya. "Kau tidak takut padaku?" tanya Wuin tiba-tiba, suaranya rendah. Yona menelan ludah, mencoba tersenyum. "Kenapa aku harus takut?" Wuin hanya menatapnya lama, tatapan yang seperti menembus ke dalam pikirannya, lalu menjawab, "Kadang, orang yang terlihat paling aman, justru yang paling berbahaya." Jantung Yona berdebar kencang, tapi ia tak memalingkan wajah. Sebaliknya, ia mendekat setengah langkah. "Kalau begitu, mungkin aku memang suka bahaya." Untuk pertama kalinya, Wuin tertawa kecil, tawa singkat yang anehnya terdengar seperti undangan. Malam itu, ketika mereka berpisah di depan apartemen Yona, Wuin membungkuk sedikit, jarak wajah mereka tinggal beberapa senti. Yona bisa mencium aroma mint samar dari napasnya. Wuin tidak mencium bibirnya, hanya menyentuh pipinya dengan punggung jari. Sentuhan sederhana itu justru membuat Yona merasa seolah seluruh pertahanannya runtuh. Di balik semua itu, ia tahu, perasaan ini adalah permainan api. Ia detektif, dia mungkin pembunuh. Dan mungkin, salah satu dari mereka pada akhirnya akan hancur. Hujan malam itu turun tipis, seperti kabut yang menyelimuti kota pelabuhan Jeju. Di dalam kantor kecilnya, Yona duduk di depan papan penuh foto dan catatan kasus. Lampu meja menyorot wajahnya yang serius, jemarinya menelusuri berkas-berkas lama. Satu nama kembali muncul di laporan, Wuin. Tidak pernah langsung tertulis sebagai tersangka, hanya muncul di pinggiran cerita, saksi, kenalan korban, atau sekadar orang yang berada di sekitar lokasi. Terlalu sering untuk dianggap kebetulan. Yona membuka foto CCTV lama, memperbesar gambar seorang pria dengan postur dan potongan rambut yang mirip sekali dengan Wuin. Hatinya mengencang.
Suara notifikasi ponsel memotong pikirannya. Sebuah pesan dari Win. Keluar. Aku ingin menunjukkan sesuatu. Beberapa menit kemudian, Yona sudah duduk di kursi penumpang mobil Win. Wiper bergerak lambat menghalau rintik hujan, sementara aroma parfum pria itu memenuhi kabin. Ia membawa Yona ke sebuah bukit di tepi pantai, tempat lampu kota terlihat seperti lautan bintang. Malam ini indah, kata Win, matanya menatap jauh. Ya, jawab Yona, walau pikirannya sibuk memutar semua bukti yang ia temukan. Win menoleh, pandangannya dalam. Kau terlihat seperti sedang memikirkan sesuatu yang berat. Banyak hal, jawab Yona singkat. Tiba-tiba Win menyentuh tangannya. Hanga. Kalau itu tentangku, mungkin lebih baik kau tanya langsung. Pertanyaan itu menekan dada Yona. Ia ingin bertanya tentang CCTV, tentang nama yang berulang di laporan. Tapi bibirnya justru terkatup, dan ia hanya menatap mata gelap itu. Ada tarikan kuat di sana, seperti jurang yang memanggil untuk dilompati. Hening. Lalu Win mengangkat tangannya, membelai rambut Yona yang sedikit basah. Sentuhan itu lembut, bertolak belakang dengan semua kemungkinan gelap yang ada di pikirannya. Yona menutup mata sejenak, membiarkan sensasi itu menguasainya. Ia tahu ia sedang berdiri di perbatasan tipis, antara tugas dan perasaan. Saat mobil kembali meluncur ke kota, Yona menatap Win dari samping. Tangannya mengepal di pangkuan. Ia sadar, jika pria ini memang pelakunya, maka ia sedang jatuh hati pada seseorang yang seharusnya ia tangkap. Dan itu adalah bahaya terbesar dari semuanya. Angin malam Pulau Jeju bertiup dingin ketika Yona memarkir mobilnya 2 blok dari sebuah bar kecil di pinggir kota. Dari kejauhan, ia melihat Win keluar, kemejanya tergulung di lengan, jaket hitam menempel di bahunya. Pria itu berjalan santai, tapi langkahnya mantap, seperti tahu persis kemana ia akan pergi. Yona menunggu beberapa detik sebelum menyalakan mesin dan mengikuti. Lampu jalan yang jarang membuat bayangan panjang di aspal, menutupi sebagian wajah Win setiap kali ia lewat di bawahnya. Pria itu berbelok ke gang sempit. Yona turun dari mobil, berjalan cepat namun tetap menjaga jarak. Suara langkah sepatu Win bergema di antara dinding batu, lalu berhenti. Yona menahan napas di balik sudut tembok. Dari celah, ia melihat Win berbicara dengan seorang pria lain. Wajahnya asing, tapi gestur tubuhnya gelisah. Mereka bertukar sesuatu, kilatan logam terlihat sesaat di bawah cahaya lampu. Lalu, dengan gerakan cepat dan nyaris sunyi, Win mendorong pria itu ke dinding. Satu tangan menahan, tangan lainnya menutup mulut korban. Yona ingin maju, tapi tubuhnya membeku. Adegan itu terlalu cepat. Pria asing itu terkulai. Lalu Win merapikan bajunya, memeriksa sekeliling, dan berjalan pergi seolah tak terjadi apa-apa. Beberapa menit kemudian, Yona menemukan pria itu masih bernapas, pingsan di tanah. Tidak ada darah, tidak ada tanda luka. Bersih. Seperti biasa. Keesokan harinya, seolah dunia malam itu tak pernah ada, Win mengajak Yona sarapan di kafe tepi pantai. Aroma roti panggang dan kopi hitam memenuhi udara. Mereka duduk berhadapan, dan Win tersenyum tipis sambil menyodorkan secangkir cappuccino. Untukmu, katanya. Yona menerima, mencoba menahan getaran di tangannya. Terima kasih. Mereka berbicara tentang hal-hal kecil, tentang cuaca, tentang musik, tentang tempat-tempat indah di Jeju. Tapi di kepala Yona, bayangan Win di gang semalam terus memutar. Lalu, tanpa peringatan, Win mengulurkan tangannya, menyentuh punggung tangan Yona. Sentuhan itu sederhana, tapi ada sesuatu di baliknya. Hangat, namun membuat jantung Yona terasa seperti diikat. Ia memandang pria itu lama. Sebagian dirinya ingin berteriak, ingin menuduh. Tapi bagian lain, bagian yang bodoh,
hanya ingin tenggelam lebih dalam di mata gelap itu. Yona tahu, jika ia terus berjalan di jalur ini, akan tiba saatnya ia harus memilih, menangkap Win, atau melindunginya. Hujan gerimis membasahi kaca jendela kamar Yona. Malam itu, di layar laptopnya, deretan foto dan dokumen terhampar. Ia baru saja mendapatkan rekaman CCTV dari pelabuhan tua, tempat terakhir korban ketiga terlihat. Ia memperbesar salah satu frame. Di sana, siluet seorang pria melangkah keluar dari gudang, membawa tas hitam besar. Wajahnya tertutup bayangan, tapi postur, cara berjalan. Yona mengenalinya. Win. Napasnya tercekat. Bukti ini lebih jelas daripada apapun yang pernah ia miliki. Keesokan harinya, Win mengajaknya ke mercusuar di ujung tebing. Ombak menghantam batu di bawah mereka, menyebarkan percikan asin ke udara. Angin musim panas mengibaskan rambut panjang Yona. "Kau selalu terlihat sibuk akhir-akhir ini," kata Win, menatapnya dalam. "Aku memang sibuk," jawab Yona singkat, mencoba menyembunyikan kegelisahan. Win mendekat. "Atau kau sedang menghindariku?" Yona terdiam. Jarak mereka kini hanya sehelai napas. Tatapan Win seperti memaku dirinya di tempat, gelap, misterius, tapi juga memanggil. Ia merasakan tangan pria itu menyentuh pinggangnya, menariknya sedikit lebih dekat. Angin laut membawa wangi tubuhnya yang hangat. Jantung Yona berdetak cepat. Di kepalanya, alarm peringatan berbunyi keras. Ini orang yang kau curigai, ini berbahaya. Tapi tubuhnya tak bergerak untuk mundur. "Mungkin aku memang takut," bisik Yona. Win menunduk sedikit, bibirnya hampir menyentuh telinganya. "Takut? Atau penasaran?" Punggung Yona bergetar. Win tidak menciumnya, hanya membiarkan jarak itu ada, seperti permainan yang membuat mereka sama-sama terjebak. Saat mereka berjalan kembali menuju mobil, Yona merasakan ponselnya bergetar, sebuah pesan dari rekan kepolisian. "Kami memeriksa kembali catatan sidik jari dari TKP lama. Ada kecocokan dengan seseorang yang kau kenal." Yona menatap layar itu, lalu menoleh pada Win yang sedang membuka pintu untuknya. Senyumnya tenang. Kini, ia memiliki bukti. Tapi di saat yang sama, ia juga tak bisa memungkiri bahwa hatinya sudah separuh milik pria itu. Malam di pelabuhan Jeju terasa berat. Langit berwarna hitam pekat, dan hanya sedikit lampu yang berkelip di kejauhan. Yona duduk di dalam mobil yang terparkir di belakang gudang, matanya tertuju pada pintu besi besar di ujung lorong. Melalui teropong kecil, ia melihat Win muncul dari kegelapan. Pria itu mengenakan sarung tangan hitam, langkahnya tenang, wajahnya tanpa ekspresi. Di belakangnya, seorang pria bertubuh kekar diseret, mulutnya dibungkam. Yona menelan ludah. Tidak ada lagi ruang untuk ragu. Semua bukti, semua intuisi, semuanya mengarah ke satu kenyataan, Win memang seorang pembunuh. Namun yang membuat jantungnya lebih sesak bukanlah tindakan pria itu, melainkan cara Win melakukannya. Terlalu tenang. Terlalu rapi. Tidak ada kemarahan, tidak ada kegugupan, seolah ini hanyalah rutinitas. Beberapa jam kemudian, mereka duduk di apartemen Win. Jendela besar memperlihatkan cahaya kota Jeju yang berkilau. Yona menatap pria itu dari seberang meja makan, mencoba membaca pikirannya. "Win," suaranya pelan, "kalau aku tahu sesuatu yang bisa mengubah cara pandangku tentangmu, apa kau akan jujur padaku?" Win tidak langsung menjawab. Ia hanya menaruh gelas anggurnya, lalu berjalan memutari meja, berdiri di belakang Yona. Tangannya menyentuh pundaknya, lembut. "Aku rasa, kau sudah tahu siapa aku sebenarnya," bisiknya di telinga. Yona menahan napas. Ada dorongan untuk berbalik dan menahannya di tempat. Tapi bersamaan, ada dorongan lain, untuk menoleh, menatap wajah itu, dan tetap tinggal. Win menunduk,
membiarkan pipinya hampir menyentuh rambut Yona. Kau tahu, bukan? Bahwa aku hanya menyingkirkan mereka yang pantas hilang dari dunia ini. Yona menggenggam ujung kursi. Di satu sisi, pikirannya berteriak bahwa ia adalah seorang detektif. Tugasnya adalah menghentikan ini. Tapi hatinya sudah terlalu jauh masuk ke dalam pusaran gelap pria ini. Ketika Win akhirnya berbalik dan berjalan ke arah balkon, Yona sadar ia berada di titik yang tak bisa kembali. Apakah ia akan menjadi penangkap, atau justru pelindung dari seorang pembunuh? Dan malam itu, di dalam hatinya, Yona mulai curiga, pilihannya mungkin bukan lagi tentang benar atau salah, tapi tentang kehilangan atau mempertahankan. Hujan musim panas turun deras membasahi balkon apartemen Win. Di dalam, cahaya lampu temaram membuat ruangan terasa hangat. Namun bagi Yona, hawa di antara mereka justru semakin panas. Win berdiri memunggunginya, menatap kilatan petir di kejauhan. Jaketnya tergeletak di kursi, hanya menyisakan kemeja putih yang menempel di tubuh rampingnya, sedikit basah oleh percikan hujan. Yona melangkah pelan, berhenti hanya beberapa langkah di belakangnya. "Kenapa kau tak pernah mau kabur?" tanyanya tiba-tiba, suaranya nyaris tenggelam oleh suara hujan. Win menoleh perlahan. Tatapannya gelap, namun ada secercah kelelahan di sana. "Karena aku tak punya alasan untuk lari, sampai kau datang." Kata-kata itu menusuknya. Yona tahu, ini bisa jadi manipulasi, tapi hatinya tak peduli. Win berjalan mendekat, setiap langkah terasa seperti dentuman di dada Yona. Tangannya terulur, menyentuh pipi Yona dengan lembut. "Kau bisa menangkapku sekarang." Atau, ia menunduk sedikit, bibirnya hampir menyentuh bibir Yona, "Kau bisa tinggal di sini malam ini." Yona menutup mata, merasakan napas hangat pria itu di wajahnya. Seluruh pikirannya berteriak untuk mundur, tapi tubuhnya meraih kerah kemeja Win, menariknya lebih dekat. Ciuman mereka pecah dengan deras, bukan hanya karena hasrat, tapi juga karena rasa putus asa, seperti dua orang yang tahu mereka sedang berada di tepi jurang, namun memilih melangkah maju. Tangan Win membelai punggung Yona, menariknya hingga tubuh mereka menempel. Yona bisa merasakan detak jantung pria itu, cepat namun mantap. Ketika akhirnya mereka terhenti, Win menempelkan dahinya ke dahi Yona. "Jika kau tetap di sini, kau tak akan bisa kembali menjadi orang yang sama," ucapnya lirih. Yona mengatur napas, menatap mata itu, mata seorang pembunuh. Namun entah mengapa, juga mata seorang pria yang membuatnya ingin tetap tinggal. Di luar, hujan terus turun, seolah mencoba membasuh semua dosa di dunia. Tapi di dalam ruangan itu, dua jiwa justru semakin kotor dalam hasrat dan rahasia yang saling terikat. Pagi itu, sinar matahari musim panas masuk menembus tirai tipis apartemen Win. Yona terbangun lebih dulu, duduk di tepi ranjang dengan kepala penuh pikiran. Di meja kecil dekat ranjang, ponselnya bergetar. Pesan dari rekan kepolisian masuk. "Kita punya bukti final. Dia harus ditangkap malam ini. Kau bisa membawanya ke pelabuhan jam 10 malam." Jantung Yona berdegup kencang. Inilah momen yang seharusnya ia tunggu. Namun, ketika ia menoleh, melihat Win masih terlelap dengan wajah tenang, hatinya terasa diremas. Sore harinya, mereka berjalan di tepi pantai Jeju. Ombak memukul pasir, dan angin membawa aroma laut. Win tampak berbeda hari itu. Lebih santai, tapi ada sesuatu di matanya yang seperti membaca isi pikirannya. "Aku tahu kau punya sesuatu untuk dikatakan," ucapnya tiba-tiba. Yona menoleh cepat, mencoba menahan ekspresi. "Apa maksudmu?" Win tersenyum tipis. "Aku tahu bagaimana cara tatapanmu berubah setiap kali kau memutuskan sesuatu yang besar." Yona menelan ludah. Kalau aku memilih untuk tetap bersamamu, apa yang akan terjadi?" Win berhenti berjalan. "Kalau kau bersamaku,
Kau akan ikut ke dalam dunia yang tak pernah bisa kau tinggalkan. Dunia yang penuh darah, rahasia, dan kita. Tatapan mereka bertemu lama. Ada badai di dalamnya, antara cinta, ketakutan, dan sesuatu yang gelap. Malam tiba. Yona duduk di dalam mobil, memegang setir dengan kedua tangan. Di kursi sebelahnya, Wuin duduk santai, tidak tahu bahwa di pelabuhan nanti sudah ada tim polisi yang menunggu. Hanya beberapa blok sebelum sampai tujuan, Yona memperlambat mobil. Napasnya berat. Tangannya bergerak memutar setir, keluar dari jalur menuju pelabuhan. Wuin meliriknya sekilas. Senyumnya samar, nyaris tak terlihat, tapi cukup untuk mengatakan bahwa ia mengerti. Mereka melaju menjauh, meninggalkan lampu-lampu pelabuhan di belakang. Dan di dalam mobil yang sunyi itu, Yona tahu, ia telah memilih. Bukan hukum. Bukan keadilan. Tapi pria yang telah membawanya ke jurang ini, dan yang kini menggenggam tangannya erat. Beberapa minggu telah berlalu sejak malam di mana Yona membelokkan mobil itu, menjauh dari pelabuhan. Pulau Jeju tetap sama. Angin laut yang asin, matahari yang hangat, dan ombak yang terus datang tanpa henti. Tapi bagi Yona, segalanya sudah berubah. Pagi itu, ia duduk di kafe kecil yang menghadap pantai. Matanya menatap secangkir kopi hitam di depannya, sementara di meja seberang, Wuin membolak-balik koran, seperti pria kantoran biasa yang membaca berita pagi. Tidak ada yang akan menyangka bahwa di balik kacamata tipis dan senyum ramahnya, tersimpan rahasia yang sudah merenggut banyak nyawa. Tidak ada yang akan tahu bahwa wanita di depannya adalah detektif yang seharusnya menjebloskannya ke penjara, namun kini justru duduk bersamanya, menyeruput kopi di pagi yang damai. Berita hari ini, menarik, ucap Wuin, matanya masih tertuju pada koran. Ternyata polisi masih memburu pembunuh berantai yang berkeliaran di Jeju. Yona menatapnya. Dan mereka tidak tahu bahwa pembunuh itu sedang minum kopi di tepi pantai. Wuin tersenyum tipis, melipat koran, lalu menatapnya balik. Mereka tak akan pernah tahu, selama kau di sisiku. Hening sejenak. Hanya suara ombak yang terdengar. Yona meraih gelasnya, meneguk perlahan, matanya tetap terkunci pada pria itu. Ada rasa bersalah yang samar, tapi jauh di bawahnya, ada sesuatu yang lebih kuat, keterikatan yang tidak bisa ia lepaskan. Siang hari, mereka berjalan berdua di tepi pantai. Matahari menyinari kulit mereka, dan angin membawa aroma laut. Yona tahu, suatu saat pilihan ini mungkin akan membawanya pada kehancuran. Tapi saat Wuin menggenggam tangannya, ia sadar, ia sudah memilih jalan ini, dan tidak akan menoleh ke belakang. Selama kita bersama, tak ada yang bisa menyentuh kita. Yona tersenyum tipis. Meski di hatinya ia sadar satu hal. Bayangan masa lalu dan darah yang telah tertumpah akan selalu mengikuti mereka. Dan di tengah ombak yang memecah di karang, mereka berjalan menjauh, dua siluet yang menyatu, meninggalkan jejak di pasir, jejak yang perlahan terhapus ombak, seolah mereka tak pernah ada. 1 tahun telah berlalu. Pulau Jeju tak lagi sekadar rumah sementara. Bagi Yona dan Wuin, ini adalah tempat persembunyian, benteng yang mereka bangun di antara bayangan masa lalu. Rumah kecil mereka berdiri di lereng yang menghadap laut. Pagi itu, Yona berdiri di teras, memandangi matahari yang mulai terbit dari balik cakrawala. Gelombang laut memantulkan cahaya keemasan, indah namun membawa rasa asing di hatinya. Di belakangnya, langkah kaki Wuin terdengar. Ia mendekat, lalu melingkarkan kedua lengannya di pinggang Yona. Kau masih memikirkan itu? Tanyanya pelan. Yona tidak menjawab. Dalam 1 tahun ini, ia melihat Wuin terus hidup dengan wajah yang sama. Hangat, tenang, penuh canda. Tapi ia tahu bahwa di balik itu semua, sisi gelapnya tidak pernah mati. Hanya, lebih tersembunyi. Malam itu, mereka duduk di ruang tamu, menonton televisi. Berita menampilkan wajah buronan baru,
seorang pria yang dicurigai terlibat pembunuhan berantai di Busan. Win tersenyum tipis. Sepertinya, waktuku untuk berburu sudah tiba lagi. Yona mematikan televisi. Kau berjanji? Suaranya bergetar. Win menatapnya dalam-dalam. Aku berjanji untuk tetap hidup. Dan terkadang, itu berarti aku harus menjadi diriku yang sebenarnya. Keheningan menggantung di antara mereka. Yona tahu, ia bisa melaporkannya sekarang. Ia bisa menghentikan ini. Tapi saat Win menggenggam tangannya, hangat dan erat, Yona sadar bahwa ia takkan pernah melakukannya. Beberapa minggu kemudian, berita pembunuhan brutal mengguncang Busan. Polisi menyatakan pelakunya masih buron. Namun, tidak ada indikasi dia berada di Pulau Jeju. Di teras rumah, Yona duduk dengan secangkir teh. Win keluar, membawa kamera tua. Ayo kita foto, katanya. Mereka berdiri di depan rumah, tersenyum ke arah kamera. Klik. Dalam foto itu, mereka terlihat seperti pasangan biasa yang bahagia. Tidak ada yang akan menyangka bahwa di balik senyum itu tersimpan rahasia kelam yang tak akan pernah terungkap. Dan di sanalah kisah mereka berakhir. Bukan dengan penangkapan, bukan dengan penyesalan, tapi dengan kesepakatan yang tak terucap. Mereka akan terus berjalan bersama, tak peduli berapa banyak darah yang harus dicuci oleh ombak. Tamat. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Like, komen, dan subscribe. Karena cerita selanjutnya mungkin saja tentang kamu.